Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat Tanyun melangkah ke ranah Kaisar Raja tingkat pertama, jiwa dia sekarang sekuat dengan orang di ranah Kaisar Raja tingkat ke-11. Artinya, dengan kekuatannya saat ini, menghadapi musuh di ranah Kaisar Raja tingkat ke-11 biasa, dia hanya perlu menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan mereka dan menghabisi mereka dengan mudah. Jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak takut dengan musuh di ranah Kaisar Raja tingkat ke-12. Tentu saja, itu masih jauh dari mampu bersaing dengan musuh di ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Namun tidak masalah menurut pendapat Tanyun. Dia masih memiliki 10 tahun untuk berlatih di formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. 10 tahun, artinya 110.000 tahun di dalam pagoda. Ditambah dengan dukungan kekuatan jiwa dan kekuatan abadi yang kuat, Tanyun yakin bahwa dalam 10 tahun, ia dapat dengan mudah menghabisi ranah Kaisar Agung tingkat ke-5. Setelah mengambil keputusan, Tanyun membuka formasi besar dan terbang ke lantai 48 pagoda Ling Xiao, mulai melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dengan ganas. Waktu di pagoda, 12.000 tahun kemudian, Tanyun memasuki ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Dalam 20.000 tahun berikutnya, Tanyun dipromosikan ke ranah Kaisar Raja tingkat ketiga. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk melangkah ke ranah Kaisar Raja tingkat keempat. Pada akhirnya, butuh 40.000 tahun untuk memasuki ranah Kaisar Raja tingkat kelima. Pada saat ini, Tanyun merasa bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam formasi kelahiran kembali telah menjadi sangat tipis. Tanyun tahu bahwa tinggal di sini untuk berlatih akan membuang-buang waktu. Sebelum aku pergi, aku harus mengolah tubuh tirani waktu tingkat ke-17 tahap kecil. Setelah mengambil keputusan, Tanyun menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah pikirannya. Dia berdiri di dunia Hongmeng. Saat ranah Tanyun telah memasuki tingkat kelima dari ranah Kaisar, dunia Hongmeng telah berkembang hingga radius 100.000 mil. Setelah Tanyun tersenyum puas, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, menatap cairan surgawi Hongmeng yang seperti lautan di bawah. Matanya menunjukkan harapan yang dalam. Aku merindukan kekuatan yang kuat, kekuatan yang tak tertandingi. Cairan Dewa Hongmeng, telanlah untukku. Segera, 750 helai cairan surgawi Hongmeng seperti naga naik dari permukaan dan perlahan-lahan berputar di sekitar Tanyun. Untaian cairan seperti sutra menembus ke dalam alis Tanyun dan mulai mengikis kulit, daging, dan tulang Tanyun. Di bawah erosi cairan Dewa Hongmeng, kulit, daging, dan tulang Tanyun mulai menghilang. 100 tahun kemudian, kulit, daging, dan tulang Tanyun semuanya menghilang dan digantikan oleh cairan Dewa Hongmeng. Kemudian, cairan Dewa Hongmeng mulai memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. 200 tahun kemudian, kulit, tulang, dan daging serta darah Tanyun akhirnya ditata ulang. Itu berarti bahwa dia telah mengembangkan tubuh tirani waktu urutan ke-17 tahap kecil. Di masa depan, setelah ranah Tanyun dinaikkan ke tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Raja, pada saat itu, setelah memadatkan meridian luar biasa di tubuhnya, ia dapat menyelesaikan kultivasi dari tubuh tirani urutan waktu 17 tahap kecil. Dengan ranah Tanyun yang meroket dan kekuatan fisiknya meningkat pesat, dia memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan senjata artefak tingkat rendah pertama dengan tangan kosong. Hari ini, kekuatan jiwa Kaisar Hongmeng telah mencapai ranah Kaisar Raja tingkat kelima. Tanyun membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Jika aku menggunakan semua kemampuanku, itu akan cukup untuk menghabisi ranah Kaisar Agung tingkat ke-6. Bahkan jika aku melawan tingkat ke-7 dari alam Kaisar Agung, aku masih memiliki 60% harapan untuk melarikan diri. Tanyun membuang senyumnya. Matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Ketika aku memiliki kekuatan untuk melawan ranah Kaisar Agung tingkat ke-12, aku akan mengambil alih 9 alam abadi Hongmeng, alam abadi Xingtian, dan alam abadi Xi Yuan. Setelah berbicara dengan tajam, Tanyun menggunakan tubuh tirani waktu.
Segera, gelombang aura tirani merembes keluar dari tubuh Tanyun, menyebabkan kekosongan di pagoda lantai 48 runtuh. Ukuran tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki, dan tubuhnya menjadi sangat jernih. Merasa bahwa tubuh dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sudut mulut Tanyun naik sedikit, dan mata raksasanya mengungkapkan warna yang menarik. Karena setelah dia mengolah tubuh tirani waktu, kekuatannya tidak hanya meroket, tetapi kekuatannya sangat meningkat. Yang membuatnya semakin bersemangat adalah setelah dia menggunakan tubuh tirani waktu, dia memiliki kekuatan baru. Kekuatan baru ini sangat menantang surga, yang disebut waktu berbalik. Betul sekali, meskipun untuk membalikan arus waktu hanya sekilas, tetapi untuk melawan Ranah Kaisar Agung, waktu singkat sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Tentu saja, Tanyun tahu bahwa setelah dia menggunakan tubuh tirani waktu, kekuatan pembalik waktu tidak digunakan tanpa batas. Setelah setiap tahun digunakan, akan ada kesempatan untuk menggunakannya lagi. Dan itu tidak akan bisa digunakan berkali-kali karena akumulasi waktu. Tubuh Tanyun tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi normal, dia mengenakan jubah putih. Pada saat ini dia menemukan bahwa kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam formasi telah disempurnakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Bibir Tanyun bergerak diam-diam, dan segera suara Tanyun terdengar di benak semua orang. Berhentilah berkultivasi dan berkumpul di aula utama di lantai pertama. Tidak lama kemudian, di aula utama di lantai pertama pagoda Ling Xiao, Tanyun berkumpul dengan semua orang dan binatang buas. Sekarang di antara semua orang, Shenji memiliki basis kultivasi tertinggi, dan sekarang dia di ranah Kaisar Raja tingkat ke-10. Yang kedua adalah Shen Shubing, yang sudah menjadi peringkat ke-9 di ranah Kaisar Raja. Lalu ada Shen Shuzhen, Yingying, dan Yukin. Ketiga wanita ini sudah berada di peringkat ke-8 dari ranah Kaisar Raja. Xianer, Xiao, Mengyi, Xingning, dan Ruoxi bersama dengan Song Huixin, Sui Jian, Sisi, Feng Qingcheng, dan Xian Xian sudah berada di tingkat ke-7 dari ranah Kaisar. Fang Ziqing kini telah melampaui Tanyun dan telah memasuki ranah Kaisar Raja tingkat ke-6. Adapun Tian Lao, Wang Fuguchong, Wei Kuan, Guan Xuankuang, dan Guan Xuankui, mereka seperti Tanyun sudah berada di peringkat ke-5 ranah Kaisar Raja. Meskipun ranah Tanyun adalah yang terendah, semua orang tahu bahwa kekuatan sejati Tanyun tidak dapat dikalahkan oleh semua orang yang hadir. Adapun Kera Iblis dan Singa Naga Emas, mereka sekarang berada di peringkat ke-6 periode pertumbuhan ranah Kaisar Raja. Moer di tahap pertumbuhan Kaisar Raja tingkat ke-5. Raja Beruang Naga di periode pertumbuhan Kaisar Raja tingkat ke-4. Raja monster lainnya termasuk Xiaobai sekarang berada dalam tahap awal Kaisar Raja tingkat pertama. Tidak ada keraguan bahwa semua orang dan semua binatang mengikuti Tanyun ke dalam jurang pemakan jiwa, dan itu adalah perjalanan yang berharga. Mereka mendapatkan kesempatan yang tak terlupakan. Semua orang dan setiap binatang, mereka memandang Tanyun dengan rasa terima kasih yang mendalam di mata mereka. Selain itu, ada alasan penting mengapa semua orang, kecuali Tanyun, telah meningkat begitu cepat. Itu karena Zenji menyempurnakan pil Kaisar Raja tingkat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa pihak Tanyun telah meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Xian Xian tampak sedih dan khawatir. Sudah 50 tahun sejak aku melarikan diri dari pernikahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah. Ketika aku meninggalkan jurang pemakan jiwa, aku akan kembali ke kota abadi Tongtian untuk mengunjungi ayah. Tanyun mengangkat alisnya dan bertanya, Xian Xian, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Xian Xian mengerutkan bibirnya dan menatap Tanyun. Aku dibesarkan di kota abadi Tongtian sejak aku masih kecil. Ini pertama kalinya aku pergi begitu lama. Aku sedikit merindukan kota abadi Tongtian. Tanyun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Setelah kita meninggalkan jurang pemakan jiwa, kita dapat dengan mudah pergi ke kota abadi Tongtian. Xian Xian mengangguk, memandang Tanyun, dan berkata dengan tulus, Tanyun, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak akan bisa naik ke peringkat ke-7 dari ranah Kaisar Raja dalam waktu yang singkat. Bagiku ini benar-benar seperti mimpi untuk dapat memiliki ranah seperti sekarang. Tanyun tersenyum cerah. Oh, ngomong-ngomong, karena kamu bisa membuat senjata beratribut ruang dan waktu, itu artinya kamu memiliki 2 atribut itu.
Xianxian tampak bingung. Apa yang kamu tanyakan? Tanyun berkata sambil tersenyum. Kamu secara alami akan tahu nanti. Izinkan aku bertanya sekarang. Seberapa kuat tantangan lompatanmu? Xianxian berpikir sejenak dan berkata, seharusnya bisa mengalahkan musuh ranah kaisar raja tingkat ke-10. Kemampuanmu untuk melompati tantangan terlalu lemah. Tanyun bertanya, apakah kamu memiliki batu giok? Jika demikian, aku akan memberimu latihan. Mendengar ini, Xianxian tertegun sejenak. Kemudian dia sering mengangguk seolah mematuk nasi dan berkata dengan penuh semangat, ya, tunggu sebentar. Mengatakan itu, cincin abadi melintas di antara jari-jarinya, dan segera selip batu giok kosong terbang keluar dan melayang di depan Tanyun. Tanyun memejamkan mata, dan setelah kesadaran abadi memasuki selip batu giok untuk sementara waktu, dia menarik kesadaran abadinya lagi. Lalu dia berkata, cepat lihatlah, latihan ini adalah latihan yang memungkinkan dirimu untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa. Xianxian tersenyum tipis seperti bunga, dan dia dengan bersemangat melepaskan kesadaran abadinya ke dalam selip batu giok. Tapi baris pertama pada selip batu giok berbunyi, saraf ruang dan waktu. Kemudian, dia melihat ke bawah. Dia melihat bahwa saraf ruang dan waktu dibagi menjadi metode pikiran saraf, pedang ruang dan waktu, serta klon ruang dan waktu. Metode pikiran saraf dapat membuat aura seseorang meningkat 6 ranah. Pedang ruang dan waktu bisa menghabisi secara diam-diam. Klon ruang dan waktu, ketika mencapai puncak latihan, dapat membuat 36 klon. Sulit untuk membedakan mana yang asli atau klon. Setelah membaca latihan, Xianxian menarik kembali kesadaran abadinya, menatap Tanyun dengan mata melebar, dan berkata dengan suara gemetar, latihan yang begitu kuat, jauh lebih kuat daripada latihan yang aku latih sebelumnya. Tanyun, kamu layak menjadi Hongmeng Supreme. Tanpa menunggu kata-kata Xianxian, Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ingat, jangan ungkapkan identitasku. Xianxian buru-buru berkata, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, sekarang kamu dan Subing dan yang lainnya masuk ke pagoda Ling Xiao. Tanyun berkata sambil tersenyum. Selama di dalam pagoda, pelajari tentang latihan itu. Xianxian memandang Tanyun, jantungnya berdebar kencang. Memikirkan Tanyun memberinya latihan yang begitu berharga, hatinya membuat manis seperti madu. Pada saat ini, Senji tiba-tiba berkata, Xianxian, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kakak Zen, katakan. Mata indah Senji menunjukkan niat membunuh yang dingin. Apakah kamu tahu apa ranah Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian saat ini? Xianxian berkata dengan tenang. Dikatakan bahwa dia dipromosikan ke peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung lebih dari 8.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Senji penuh dengan kesedihan, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya jika aku ingin menghabisinya, aku tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Xianxian berkata, kakak Zen, sebenarnya ada cara lain untuk mengatakan tentang kematian orang tuamu. Senji mengerutkan kening. Pada saat ini Tanyun berkata, Senji, Xianxian memberitaku tentang ini. Dia mendengar dengan telinganya sendiri. Menurut informasi yang dia temukan, Kaisar Abadi ke-9 memerintahkan orang untuk menghadapi ayahmu. Mendengar ini, Senji memandang Xianxian dan bertanya, apakah kamu yakin mendengarnya dengan telingamu sendiri? Xianxian berkata dengan tegas, saat itu, aku memasuki mansion penguasa kota abadi Tongtian sebagai seorang master senjata sub artefak tingkat tinggi, dan aku mendengar Ouyang Duantian membicarakannya. Juga, sejujurnya, Ouyang Duantian sangat mempercayai diriku. Setelah mendengarkan, Senji mengambil napas dalam-dalam, terdiam lama, dan kemudian berkata, Xianxian, bahkan jika Ouyang Duantian mempercayai dirimu, dia mungkin tidak memberitamu kebenaran. Masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku akan meminta Ouyang Duantian untuk mengatakan kebenaran. Jika dia benar-benar tidak bersalah, aku secara alami tidak akan membahas dendam. Sebaliknya, jika pelakunya benar-benar dia, aku pasti akan menghancurkan kota abadi Tongtian. Pada saat ini Tanyun berkata, masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Kita harus pergi. Setelah itu, kerumunan dan binatang buas memasuki pagoda Ling Xiao. Begitu Tanyun memikirkannya, pagoda Ling Xiao yang setinggi 10.000 kaki berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus telinga Tanyun.
Setelah Tanyun membuka celah di tirai formasi, dia naik ke langit, menghilang ke dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, dan menuju ke langit yang redup. Waktu berlalu, dan 4 tahun kemudian, Tanyun mengenakan jubah putih, terbang keluar dari ngarai belakang di langit. Tiba-tiba, suara tua yang familiar masuk ke telinga Tanyun. "Anak muda, berhentilah untuk orang tua ini." Tanyun menoleh, melihat seorang lelaki tua pucat terbang ke arahnya. Melihat lelaki tua yang terbang itu, Tanyun tersenyum. Itu adalah Seringai Membunuh. Meskipun Tanyun belum pernah bertemu Mo Changseng, paman ketiga dari Mo Shifu, tetapi dia masih yakin bahwa lelaki tua di depannya tidak lain adalah Mo Changseng. Karena Tanyun ingat suara Mo Changseng, dan alasan mengapa Mo Changseng tidak melakukan apa-apa pada Tanyun adalah karena dia hanya mendengar suara Tanyun, tetapi belum pernah melihat Tanyun sendiri. Sebelum Tanyun dapat berbicara, Mo Changseng berkata, "Orang tua ini adalah Mo Changseng." Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tinjunya, dan suara serak terdengar. "Aku tidak tahu apa yang tuanmu cari pada generasi muda." Mata keruh Mo Changseng mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. "Pernahkah kamu melihat kaisar tingkat ketujuh bernama Tanyun di jurang pemakan jiwa, dan seorang wanita bernama Xian?" "Aku melihatnya," Tanyun berkata sambil tersenyum. Suaranya masih serak. "Di mana mereka?" Mata Mo Changseng bersinar dengan kegembiraan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan berita tentang pembunuh keponakannya. Tanyun tersenyum, dan suaranya kembali normal. "Mereka jauh di langit dan tepat di depanmu." Mendengar suara familiar yang sudah tidak asing lagi, Mo Changseng menatap pemuda berjubah putih di depannya, dan berkata dengan ekspresi ngeri, Kamu adalah Tanyun. Bagaimana ini mungkin? Ketika kamu menghabisi keponakanku, aku mendengar keponakanku berkata bahwa kamu hanya peringkat ketujuh dari ranah kaisar. Bagaimana kamu bisa menjadi peringkat kelima dari ranah kaisar raja dalam sekejap mata?" Mo Changseng meraung serak dan berkata, "Kamu binatang. Bahkan jika kamu adalah peringkat kelima dari ranah kaisar raja, kamu hanya seekor semut di depan orang tua ini." Oke guys, sampai sini dulu. Next episode, next episode mungkin besok ya. Kalau nggak capek sih siang mungkin ya, kalau nggak sore. Ya nggak tahu. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.